Oke guys, kita udah mulai masuk terowongan, udah mulai dibuka. Jadi terowongan ini adalah, ini letaknya di bawah ini. Ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus menginjak Yerusalem ya. Jadi kita benar-benar masuk ke terowongan itu, di mana Tuhan Yesus menginjak Yerusalem ya. Oke, kita akan tutup ini. Jadi sebetulnya di sejajar di terowongan itu, dekat terowongan itu ada jalan namanya Via Dolorosa. Cuman terowongan itu tutup, jadi kita nggak bisa masuk. Tapi kita masuk ke terowongan ini. Ini ada si Santi. Halo Say. Halo. Ada Agnes. Halo Agnes. Halo. Kita masuk tunnel. Halo. Nah kita masuk di terowongannya. Nah ini terowongannya. Cari harta karun atau cari apa? Kita nyari harta karun, yaitu Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan. Nah ini terowongannya. Ya. Sini. Oke. Sebelah sini bisa, sebelah sini. Geser sebelah sini. Supaya semua bisa lihat, mungkin mundur sedikit, so everybody can see. Sebelum kita lanjut lihat Ini baik salah. terowongan, Replika baik. ada model maket ini. Kita bisa lebih baik mengerti apa ada di sini. Oke, ini Bukit Moria. Bukit Moria, di mana sekarang ada masjid di atasnya. Yang tadi kita mengunjungi di atas. Dome of the Rock. Iya, tapi zaman dulu waktu Abraham datang ke sini, yang hampir mengorbankan anaknya Ishak, ya bukitnya lebih kecil, ya tidak ada halaman itu. Dan Raja Salomon mendirikan Bait Allah di tempat ini, ya kira-kira begini, tapi lebih kecil. Oke, lebih kecil karena bukit pada waktu itu lebih kecil. Bait Allah dari Raja Salomon dihancurkan oleh Babilonia. Ya, di tahun 586 dihancurkan. Orang Yahudi diusir, kembali mendirikan Bait Allah yang kedua, sederhana. Ya, karena mereka dari pembuangan tidak punya uang seperti Raja Salomon. Wah, Raja Salomon kaya sekali. Dan ada Bait Allah sederhana di sini sampai Roma yang menguasai tanah ini. Mereka pilih Herodes sebagai raja di atas umat Israel, dan mereka membenci orang Yahudi membenci Raja Herodes. Mereka tidak mau Raja Herodes sebagai raja karena dia bukan Yahudi, dia orang kejam. Ya. Sebab itu dia mau orang Yahudi menerima dia, menghargai dia. Dia katakan, saya akan mendirikan Bait Allah yang luar biasa, lebih bagus dari Bait Allah dari Raja Salomon. Ya, dan orang Yahudi setuju. Dia orang gila, tapi dia bangun paling kuat, paling bagus pada waktu itu. Kalau dia mendirikan sesuatu harus mega, ya. Kalau dia mau mendirikan Bait Allah besar, harus ada tempat yang besar. Tidak ada. Apa dia lakukan? Dia ambil, memotong di mana tinggi, dia potong, isi lembah. Ya, isi lembah. Akhirnya dia meratakan dia meratakan Bukit Moria. Begini. Oke? Ya, easy, gampang. Dia meratakan semua dan karena ini bukan alami,
ya bisa hancur. Dan dia mendirikan 4 tembok. Dari Bukit Zaitun kita lihat tembok timur, seperti saya lihat tembok timur dengan pintu gerbang emas yang kemarin kita lihat. Anda melihat tembok barat. Tembok barat juga 500 meter, tapi di luar tembok ratapan yang Anda melihat bukan 500 meter, setengah kilometer, bukan hanya 60 meter. Ya, kenapa? Nanti saya akan menjelaskan. Oke, setelah dia dapat halaman besar ini, bisa mendirikan bait Allah di atas. Kenapa tembok barat, tembok ratapan menjadi suci? Kita bisa lihat dari sini. Ini ruang Maha Kudus. Karena tembok barat paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Ya, lebih dekat daripada yang timur, utara, atau tembok selatan. Ya, nanti kita akan mengunjungi tembok selatan juga karena tangga-tangga ada, wow, they see everything. Ya. Also Campbell Institute tentang terowongan ini dan tangga-tangga di mana Yesus masuk. Semua ini pertama grup dapat semua. It's good, very good. Okay. Ya, Anda mengerti karena tapi di sana di luar yang di mana semua orang mengunjungi jauh dari ruang Maha Kudus. Karena kita menyusuri semuanya tembok ratapan 500 meter, kita akan sampai ke tempat paling dekat, persis di depan di mana dulu ruang Maha Kudus. Sekarang ada masjid, tapi pada waktu itu ruang Maha Kudus ada di sini. Dari halaman ini yang tadi kita mengunjungi, Yesus mengusir pedagang dan penjualan pada waktu itu dari halaman yang ada di sini. Herodes mendirikan benteng Romawi di sudut di sisi utara. Kita akan keluar di mana dulu di sini ada benteng Romawi. Di sana Yesus diadili. Sebab itu kita persis keluar dari sini ke Jalan Salib. Mulainya Jalan Salib. Oke, benteng itu sudah hancur, yang masih ada kolam-kolam. Waktu Anda ketemu kolam air, berarti di sana berdiri dulu benteng Antonia di mana Pontius Pilatus mengadili Yesus. Kita persis lewat tempat pengadilan Yesus. Oke, bait Allah ini dari Raja Herodes dihancurkan pada tahun 70. 70 tidak ada bait Allah lagi. Ini kosong. Ya, kenapa disebut tembok ratapan? Karena waktu orang Yahudi datang setelah bait Allah dihancurkan, mereka melihat ya tidak ada bait Allah lagi, hanya runtuhan. Sampai yang dibuang di sana, mereka langsung menangis. Sebab itu disebut tembok ratapan. Oke, ratusan tahun berlayar sampai agama baru muncul, ya. Yahudi muncul 3.300 tahun yang lalu. Agama Kristen muncul 2.000 tahun yang lalu. Islam 1.400 tahun yang lalu. Pada abad ke-7 mereka menguasai Yerusalem dan mendirikan masjid mereka yang tadi kita lihat persis di tempat ya di mana dulu bait Allah. Mereka katakan ya karena dalam Quran mereka Yerusalem tidak disebut sama sekali, ya. Dalam Alkitab ratusan kali, lebih dari 600 kali Yerusalem disebut. Tapi ada cerita Muhammad dengan Al-Buraq, ya, ini mimpi yang dia mimpi dengan Al-Buraq dari Mekah pergi ke Medina, ke Bukit Sinai. Anda sudah mengunjungi sampai Al-Aqsa. Apa artinya Al-Aqsa? Tempat paling jauh, ya. Mereka katakan tempat paling jauh Yerusalem, persis di mana dulu bait Allah, dan mereka mendirikan kubah emas. Dan abad ke-8 Al-Aqsa juga. Mereka ketika datang ke Al-Aqsa, naik ke surga dari Dome of the Rock. Jadi sampai sekarang kami punya. Kenapa tembok timur dari Bukit Zaitun yang tadi kita melihat kemarin semuanya 500 meter?
Tapi tembok barat hanya yang ada di luar, ya sedikit. Di mana lainnya? Ini terjadi pada abad 13. 13 setelah Ksatria Perang Salib digalakkan oleh Mameluk, ya Mameluk umat Muslim. Kalau ada pertanyaan, kita besok ya kita ke utara ada perjalanan panjang, bisa tanya ya. Saya akan bisa menceritakan tentang Mameluk yang mengalahkan Ksatria Perang Salib, menarik sejarahnya. Oke, dan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oke, mereka Mameluk abad 13, mereka tidak mau lagi naik dari bawah, naik tangga, karena ini 45 meter. Herodes mendirikan tembok, bayangkan 45 meter panjangnya. Ya, kita akan melihat 20 meter masih ke bawah. Ya, kita lihat yang digali atau orang menggali. Oke, mereka tidak mau naik tangga. Mereka mau dari kota langsung seperti sekarang, dari kota langsung ke level halaman Bait Allah. Sebab itu mereka bikin kotanya diangkat dengan lingkungan arches ya, dan ditutup tembok barat. Hanya bagian ini kelihatan. Di sini tembok ratapan, dan yang lainnya dari sudut kita akan mengunjungi museum itu, museum arkeologis nanti dengan tangga-tangga yang orang Yahudi naik, termasuk Yesus dan pintu Hulda Gates ya, dari sini. Oke, hanya bagian ini kita masuk di bawah kota Muslim. Perkampungan Muslim ada di atas kita, sekolah, jalan, semuanya kita masuk di bawah dan menyusuri semuanya tembok barat. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Iyalah. Oke, terus kembalikan semua. Guys, kita ketemu nanti ya. Thank you. See you. Bye.